Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada video kali ini ya, ini yang bahan yang pertama ya, Paijo ini kawan-kawan, ini sudah mulai kondisi. Jadi dulu yang awalnya bocor dor ya, tapi dia negatif, artinya ya perawatannya jangkrik berapa atau berapa nggak tahu, yang jelas burung itu bocor dor terus, tapi nggak bisa di track, itu nggak bisa, burungnya mbago ngunci ya, hariannya gacor. Jadi pada video kali ini ya kawan-kawan, ini video yang terbaru. Jadi ini setelah pengondisian 1 bulanan lebih ya, saya nol fooding dan saya kasih extra fooding jangkrik itu 2. Itu pun diingat ya kawan-kawan, diingat itu pun kalau ada jemur, ada panas ya. Artinya burung di depan saya ini bisa kemasukan EF itu kalau ada yang namanya di situ itu jemur. Kenapa Om nggak dikasih jika setiap hari ataupun JK minim ataupun EF yang lain? Jadi burung ini ya kawan-kawan, burung ini kalau di JK setiap hari, di EF setiap hari itu bisa kawan-kawan, tapi negatif, burung gacor. Artinya kegacoran burung itu nggak bisa menentukan ya, artinya di situ itu dia positif atau negatif itu kalau kita nggak jeli untuk setiap karakter itu, kita nggak bisa kawan-kawan. Makanya yang namanya karakter itu seperti ini, tahu burung ini nggak bisa dikerodong. Kalau dia dikasih ruang yang agak gelap, dia matung semisal. Terus burung ini suka mandi, yang pertama kalau dimandikan dia negatif, itu ciri-ciri dangkal itu seperti itu kawan-kawan. Terus kalau dia hariannya gacor tapi dia nggak perform, berarti dia negatif. Makanya pada video kali ini ya, ini sudah kondisi ini burung ini jadi bisu kawan-kawan. Tapi kalau dia melihat wujud, dia tarung tanpa pandang bulu ya, artinya hariannya itu sekali kriwik, sekali ngeplong itu pun jarang. Tapi burung kelihatan lincah, matanya juga nanar. Kalau burung ini dimandikan sore gimana Om? Ya ngelempuruk kawan-kawan, ngelempuruk kayak gombal lamok. Karena burung yang notabene main jemur tapi dia kok dangkal, itu bervariasi. Artinya ada yang memakai jemur itu setiap 2 hari sekali, tapi di situ dia ada disisipin kasih EF. Ada yang setiap hari pakai EF minim, tapi dia pakai jemur entah itu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Makanya pada video kali ini ya kawan, yang namanya membaca karakter itu seperti ini kawan-kawan. Yang dinamakan karakter itu seperti ini, bahwasanya burung depan saya ini ya enggak serampangan, artinya melakukan sesuatu, memberikan yang namanya di situ perawatan, itu harus tahu alasannya. Makanya untuk video yang ini ya kawan-kawan, selama kok musim yang seperti ini yang belum ada panas ataupun di situ hujan, saya nggak akan coba-coba burung ini untuk dicoba di laber ataupun di track, karena jawabannya sudah tahu kawan-kawan, bahwasanya burung ini kalau dia hujan ataupun dia nggak ada panas ya, burung ini itu negatif. Artinya dia itu nggak mau di track, itu nggak mau. Tapi kalau dia pas ada jemur, kalau dia sudah kena jemur ataupun dia kena panas dikit aja, burung ini konslet kawan-kawan. Terus
kalau dulu di sebelum ada pengondisian 0 EF itu digitukan bisa nggak? Tetap nggak bisa kawan-kawan. Yang namanya kapasitas itu seperti ini, dangkal atau dalam. Kalau dulu dia pas waktu kemasukan EF banyak terus saya jemur, ya yang namanya extra foodingnya nggak akan nutup di situ, itu menjadi sebuah power, artinya tetap kelebihan. Makanya yang namanya mesin metabolis atau pencernaan itu ada yang dangkal, ada yang dalam. Dan biasanya burung-burung dangkal yang seperti ini ya kawan-kawan, ini burungnya mudah gemuk. Artinya jika kawan-kawan sendiri nggak ngasih extra fooding ya, itu burung nggak akan nyilet kawan-kawan, nggak akan nyilet selama kandang itu bersih, terus kita sering membersihkan, hanya perawatan kesehatan ya, burung ini nggak akan yang namanya nyilet, karena sudah dengan kondisi 4 aja dia sudah nutup, proteinnya itu sudah nutup. Makanya yang namanya membaca karakter itu seperti itu kawan-kawan. Makanya untuk teman-teman sendiri ya, mungkin yang di situ mungkin orang ngerokok dulu kawan-kawan. Bagi kawan-kawan sendiri yang sering memegang burung yang notabene jangkrik tinggi terus dia nggak pakai mandi, itu pasti nggak akan percaya tenaganya dari mana. Sebaliknya pula, kawan-kawan yang di situ itu sering memegang burung EF-nya tinggi, extra foodingnya tinggi, jangkriknya tinggi, tapi dia masih pakai jemur, itu pun juga nggak akan percaya bahwasannya yang namanya konsep power itu ya harus pakai jemur, kan seperti itu. Karena biasanya sering mendebutkan burung yang seperti itu, yang EF tinggi ataupun di situ itu pakai umbar. Makanya setiap karakter burung itu memiliki yang namanya itu di situ tingkat kapasitas pencernaan. Artinya kawan-kawan yang mungkin biasanya memegang burung yang di situ itu notabene extra fooding tinggi, entah itu hanya main mandi ataupun dia hanya main umbar dan jemur, pasti kalau menemukan burung-burung yang notabene dangkal seperti ini ya tetap gak akan jadi. Makanya setiap orang itu mempunyai tingkat pengalaman yang berbeda. Artinya orang itu pernah memegang burung EF tinggi, orang itu pernah memegang bahkan 0 EF ya, itu bisa tampil. Itu kalau sudah membuktikan itu ya percaya yang namanya konsep power itu di situ itu melihat yang namanya karakter itu nggak bisa dipaksakan. Makanya sering menjadi perdebatan bahwasanya secara logika, logistik, pemikiran itu burung ya harus diumbar olahraga ataupun dijemur kuat biar ada powernya. Itu memang ada. Terus di situ itu juga sebaliknya, burung EF tinggi, jor EF di situ hanya pakai mandi, nggak pakai jemur, nggak pakai umbar, itu juga memang ada. Makanya berseberangan, setiap orang itu akan mempunyai opini pemikiran, logika pemikiran itu sesuai pengalaman yang pernah dilakukan dan di situ berulang-ulang berhasil. Tapi apakah setiap mendapatkan burung, kalau kita belum tahu karakternya, apakah setiap yang dirawat burung kita nggak tahu apakah pasti tampil? Kan pertanyaannya seperti itu. Karena memang karakter burung itu nggak sama. Artinya ada yang dangkal, ada yang dingin, ada yang di situ suka jemur, ada yang nggak bisa dijemur. Makanya tetap ya kawan-kawan, tetap di situ itu kita harus teliti. Artinya membaca sebuah karakter itu karakter yang mana dulu, karena di kacer ini memang setiap burung tuh memiliki yang di situ itu tingkat yang namanya karakter itu ya, apa dia dangkal atau dalam, atau dia bisa dijemur atau dia nggak bisa dijemur, terus dia EF-nya toleransinya itu apa, kan seperti itu. Makanya mungkin juga ada yang nggak percaya bahwasanya hanya makan for terus hanya krotos sedikit burung nampil.
Itu kalau orang yang sering memegang burung pemakan jangkrik dengan notabene tinggi, ataupun dia sebaliknya dengan pakai umbar ataupun jemur, dia ya juga nggak percaya tenaganya dari mana. Makanya yang menjadi problema ya, artinya fakta daripada realita pengalaman teman-teman itu, kita nggak bisa menghakimi satu pihak. Artinya pengalaman kita itu menjadi acuan itu nggak bisa, kawan-kawan. Tetap yang di situ itu tetap seberapa banyak karakter burung yang ditampilkan, seberapa banyak burung yang dipegang dengan karakter yang berbagai macam, dangkal atau dalam atau jemur atau non jemur, itu menentukan di situ itu kevalitan sebuah ilmu. Bahwasanya burung yang benar-benar saya dirawat di depan saya ini nggak bisa yang namanya kena EF setiap hari, ataupun dia mandi tanpa dijemur, ataupun dia benar-benar nggak bisa diumbar, ataupun memakai jenis EF tertentu. Itu memang di situ itu valid, artinya nggak mengada-ngada. Makanya burung yang biasanya notabene burungnya masih wigplong ataupun harga kacer rumahan ya pada umumnya ya itu biasanya itu tetap nanti performnya itu rawatannya ya nggak seperti umumnya, karena minoritas, kawan-kawan, minoritas. Terus sedangkan burung yang sudah tampil, yang sudah banyak di lapangan itu mayoritas. Bahwasanya jangkrik kenyang, terus sauna, terus jangkrik minim, ada umbarnya, ada jemurnya, terus nanti finishingnya ulat Hongkong, ataupun sebaliknya hanya bermain mandi, EF-nya jangkrik kenyang, tapi di situ ada krotonya. Itu mayoritas, artinya yang umum. Bahwasanya secara logika burung kalau makan JK tambah JK sama dengan power, kan seperti itu. Terus burung olahraga biar dia punya otot, dia punya fisik yang kuat, nafasnya kuat, itu mayoritas, kawan-kawan. Tapi bagaimana kalau burung yang notabene dangkal kayak di depan ini, remuk, kawan-kawan. Terus yang kedua, burung hanya memakan kroto, misal dia kalau jangkrik satu misal, terus jangkrik banyak dia bisu, ataupun kalau dikasih jangkrik dia longok apa ya, kawan-kawan. Itu real memang bahwasanya perawatan kacer yang seperti itu memang minoritas, artinya nggak sesuai umumnya. Makanya untuk menguji sebuah kevalitan ilmu itu tetap praktek, kawan-kawan. Kita nggak akan yang namanya mengharapkan hasil dulu. Bahwasanya yang terbaik ya yang burung yang bisa tampil di kantan, iya benar, tapi kan di situ tetap kita membaca karakter, karena secara umum burung-burung yang tampil itu burung-burung yang umum, jangkrik banyak, hanya bermain mandi, jangkrik banyak, dia pakai sauna ataupun dia pakai jemur, itu umum, kawan-kawan, umum. Dan di situ pasti satu arah rawatannya. Makanya setiap ilmu itu apa salahnya kita mencoba, walaupun di situ itu untuk meneliti ya, artinya di situ itu untuk menguji kevalitan ilmu. Makanya untuk kawan-kawan sendiri yang mungkin mau berproses untuk di situ itu kita meneliti ya, artinya kevalitan ilmu, bahwasanya burung yang kita rawat ini sebenarnya karakternya itu gimana sih, kan seperti itu. Tetap dasarnya itu extra fooding, jenis extra fooding. Bahwasanya di situ juga ada yang namanya pengondisian, ada yang namanya kita menentukan jenis EF, karena yang namanya jenis makanan, jenis extra fooding itu pondasi, kawan-kawan, pondasi. Kalau kita salah memasukkan, bahwasanya kita tahu kalau dengan kondisi burung seperti ini itu negatif, terus kondisi burung seperti ini tuh dia positif,
Itu dari segi fisik, dari segi gelagatnya seharusnya kita paham bahwasanya kalau yang namanya mungkin mandi angin itu negatif ataupun gibri, terus bulu ngembang mata sayu itu negatif, terus burung dengan notabene bocor dor tapi ketika ditek dia mbako ngunci ataupun ciak bulu ya itu negatif. Terus dia suka mandi bahwasanya, tapi ketika dia dimandikan kok dia kayak gombal lamoh ya kawan, poh plonga plongo lola lolo ciar ciar. Di situ tuh kita sudah tahu bahwasanya burung kondisi ini faktornya kok dia drop itu kenapa, faktornya itu apa dulu. Karena setiap penunjukan identitas seekor kacer itu sama kawan-kawan, sama semua, tapi obatnya itu berbeda. Sama-sama penunjukannya kanibal itu juga berbeda, sama-sama bagong ngunci itu juga berbeda. Adik sekondi adik. Sama-sama tampil beran dan top perform stabil itu juga Mas, beda. licin. Gak sama. Karena yang namanya karakter itu ya seperti itu. Ada yang hanya satu arah main jika banyak tanpa jemur. Terus hanya pakai mandi akhir. Diakhiri dengan mandi maksudnya. Terus bawa ke lapangan sambil beli tiket nunggu rokok-rokokan terus dia gantang juara. Itu memang real ada. Makanya untuk video kali ini ya kawan-kawan, untuk video kali ini sedikit ngedabrus, semoga membantu kawan-kawan dalam berproses dalam merawat burung. Bukan arti di sini untuk menggurui atau sok keminter ya, artinya ya di sini hanya berbagi pengalaman bahwasanya dengan satu jenis burung kacer itu perawatannya itu macam-macam kawan-kawan. Semoga saja kawan-kawan sendiri ya ketemu dengan karakternya masing-masing dan gedabrus pada video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jadi jangan lupa like, subscribe ya kawan-kawan, biar nanti saya bersemangat. Dan jangan lupa mungkin kawan-kawan yang ingin lebih dalam itu bisa di situ itu lewat deskripsi channel itu ada nomor WA ya, artinya mungkin bisa sharing bersama. Ketika burung kita itu sebenarnya dengan kondisi setar ini dia itu di posisi seperti apa, terus kita harus bagaimana. Oke kawan-kawan, terima kasih ya. Pada video kali ini masih bersama Kacel Rumahan, kacer yang membahas benar-benar di situ itu kacer bahan ya, bahan rumahan untuk dirawat sebagaimana semestinya dia mendapatkan karakter sejatinya. Oke kawan-kawan, terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam burung ngah ngoh plonga plongo iku ning titik lula lolo kawan-kawan, terima kasih. Licin